Ya tapi kan lo nggak yakin, lo selalu orang yang kerja dapat duit, orang kerja dapat duit. Dibalik dong bos, duit ngejar kita. Dulu lulus sekolah, apa lulus SMA atau lulus SMP atau lulus sarjana, kita ngejar duit, bener. Tapi kan umur kita udah 50 bos, udah 40. Dibalik dong mindsetnya, duit ngejar gue. Tadinya kita ngejar bayangan, sekarang kita berbalik, bayangan ngejar kita. Begitu bisa. Ucapan adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Perkenalkan, nama saya Nuryadin dari Semarang, Ambarawa. Ya. Ini yang pertama saya ketemu Pak Haji, mau minta ijazah doa agar melaksanakan ijazah dari Pak Haji. Boleh. Terus yang kedua, karena uang saya itu dibawain teman sudah sekitar 3 tahun belum dibalikin. Ini mau jual aset Pak Haji untuk nutup hutang saya sebagian. Kemarin sudah saya tutup, saya jualkan pabrik. Terus ini mau jual toko sama tanah kosong Pak Haji, mau minta ijazah doa. Kenapa dijual aset-asetnya? Karena Kan ada ilmu RDAY, hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Kenapa nggak dipraktekin ilmunya ini? sudah Pak Haji. Ya udah, kau masih dijual. Belum nutup masih. Lo privat bos, paksain privat. Siap. Sedekah 10 juta, jadi ngomongnya privat. Siap. Iya, daripada lo jual aset, kenapa lo nggak privat aja? Banyak kalau bos orang maksain. Rata-rata tuh yang privat, mau tahu bos, pedagang seblak sekarang kaya raya luar biasa di Sukabumi. Pedagang bakso bakwan Malang, pedagang somai, pedagang sayur keliling, pedagang ikan, rumah makan gabus pucung, rumah makan jengkol. Itu rata-rata yang nggak masuk logika, tapi dia maksain bos. Sekarang kaya raya. Coba lo paksain bos. Kolonel mau naik jenderal bintang 1. Tadi kombes baru sekolah pengen naik jenderal bintang 1. Nah, lo paksain bos. Ada yang orang mau ikut tender nilainya sekitar 200 miliar, ikut tender nilai 1 triliun, maksain privat sedekah 100 juta. Nah, lo paksain bos. Tapi kalau lo cuman meraktekin tapi nggak tahu arahnya kemana, alurnya, ya sayang, asetnya jual. Kalau bisa asetnya jangan dijual bos. Lo kalau lama jual aset, jual aset. Dan Sama ini Pak Haji, mau tanya dulu. ya, Untuk main di jam 00 itu kita boleh tidur dulu atau malam itu nggak boleh tidur setiap harinya? tidur dulu boleh, nggak tidur boleh. Misalkan ada orang yang nggak bisa tidur, ya jangan tidur, nanti kebablasan. Biasa dia nggak bisa tidur jam setengah 12, nggak bisa tidur sampai jam 12, ya udah nggak usah tidur, langsung mandi jam 00. Itu bos. Tapi bos, lo kenapa nggak meraktekin ilmu RDA ya bos? Kalau udah jam 7 malam, copot celana dalam lo, taruh di kepala. Bohong lo nggak tidur, kan lontang-lantung di kamar, nggak berani lo keluar rumah, malu kan? Akhirnya lo tidur juga jam 7, jam 12 bangun. Iya. Terus satu lagi Pak Haji, Ya, rumah yang besar itu kemarin kan sudah saya jual. udah Karena laku. untuk mengurangi utang ya. Udah laku. Alhamdulillah udah. Tapi kan Utangnya utang lo nggak lunas juga, cuman berkurang doang. ini biar salah satu rumah yang pernah saya jual ini bisa kembali lagi. Pasti baliklah bos, pasti. Kan ada ayatnya di Al-Quran. Aku, apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin, kata Allah. Nah lu panggil dong, pasti jadi milik.
pasti jadi milik, pasti jadi milik. Cuman ngucap doang tanpa usaha kerja. Ngapain kerja bos? Emang lo lihat gue kerja dari pagi sampai sore? Boro-boro bos, nongkrong gue bos di mall, hotel. Saya maunya juga kayak gitu Pak Haji. Ya tapi kan lo nggak yakin. Lo selalu orang yang kerja dapat duit, orang kerja dapat duit. Dibalik dong bos, duit ngejar kita. Dulu lulus sekolah, apa lulus SMA atau lulus SMP atau lulus sarjana, kita ngejar duit, bener. Tapi kan umur kita udah 50 bos, udah 40. Dibalik dong mindsetnya, duit ngejar gue. Tadinya kita ngejar bayangan, sekarang kita berbalik, bayangan ngejar kita. Begitu bisa. Ucapan adalah doa. Makanya lo harus yakin, pasti duit ngejar gue, pasti duit ngejar gue, pasti duit ngejar gue. Begitu. Kalau lo kan enggak, apa gue jual aset ya buat ngurangin utang, lah itu diucap. Ucapan adalah doa. Bener loh, asetnya habis satu-satu. Harusnya nggak boleh ngomong begitu. Pasti utang gue lunas tanpa jual aset. 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 Kalau yang sakit, pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh. Gitu. Kalau yang laki, pasti ngaceng, pasti ngaceng, pasti ngaceng. Gitu. Siap. Tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Haji. Lo tuh ngomong pastinya kurang greget bos. Kurang satu lagi Pak Haji, satu lagi. Jadi ada satu aset saya ini tanahnya bukit, 12 meter dari jalan. Tapi selisih satu bidang punyanya orang Jakarta. Kemarin siang tadi sudah ketemu. Waktu itu minta, karena saya nggak punya jalan, yang punya saya 2000 meter nggak punya jalan. Kemarin dia minta jalannya suruh beli. Terus tadi nego-nego itu udah dikasih jalan 5 meter, tapi tanahnya dia 1000 meter, tingginya 6 meter. Saya harus ngeruk, buang ke tempat lain, baru saya dikasih jalan Pak. Nggak apa-apa, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa bos. Siap. Zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur dulu kemari, Pak Kiai itu kita tanahnya kecil bos, masjidnya juga masjid bilik. Pak Kiai itu sholat di situ. Sekarang bos, lo lihat sendiri, apa yang dilakukan? Pede, pasti masjidnya gede, pasti masjidnya gede, pasti masjidnya gede. Ditanya Pak Kiai, lo ngucap apa Ji? Pasti masjid gua gede. Akhirnya dia yang bangun tuh jadi. Jadi lo mesti pede bos, ngapain? Pede aja, pasti milik, pasti punya, pasti kalau yang sakit pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh. Nah lo juga pasti punya, pasti punya, pasti milik. Ini kan enggak teman-teman. Gimana ya supaya itu jadi milik saya? Kok nanyanya blow on kata Allah? Enggak gitu, kalau begitu tandanya lo ragu. Gimana nih supaya ini jadi milik saya? Gimana nih? Berarti kan dia setengah bos. Harusnya nggak ngomong begitu. Pasti milik. Pasti. Jadi ada kata pastinya taruh di depan. Memang di luaran sana ilmu RDAI sepertinya ilmu takabur. Tapi kan biarin aja bacot sana yang ngomong. Bacot mulut-mulutnya dia. Bebas dia mau ngomong apa. Lo lihat di medsos bos. Yang ngomong sebacot-bacotnya. Jangan bos. Pasti, 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 pasti begitu. Minta doanya Pak Haji. Iya, tapi kalau lo nggak yakin gimana? Kan gue udah ngajarin sampai mulut gue. Bos, gue bukti ini bos. Lo lihat mobil gue. Iya. Seminggu yang lalu, gue nggak ada mobil Hummer, nggak punya mobil Hummer. Adanya Rubicon, Alphardnya dia terbaru, hybrid sama Velfire. Nggak ada sama sekali Hummer, tapi gue super pede. Pak Haji, ada Mas Abi datang naik Hummer warna putih. Kesempatan gue ngomong, pasti nggak dibawa pulang lagi, pasti ditinggalin. Bener bos, hari Minggu dia datang kemari, dia nganter paksa, dia megang mic, dia ngomong di depan. Saya kesini bawa mobil 2 Hummer sama Alphard terbaru warna putih, Hummer putih. Saya tinggalin Hummernya di RDAY. Sekarang jadi milik gua bos.
Nah, coba lo praktek itu, tepuk tangan dulu dong. Jadi gue mau teman-teman yang hadir di sini punya sesuatu tanpa beli, cukup ngucap, tapi jangan ngucapnya di RDAY. Iya dong. Senjata makan Tuhan, jangan. Ngucapnya di luar sono. Bos, begitu. Iya Pak Haji. Iya, ini kan enggak. Kita nih bos, kebiasaan bangsat kita nih. Kita punya sifat bangsat nih begini bos. Bisa gak ya gue punya Robicon? Kok ngomongnya begitu? Bisa gak ya? Nggak ada kata bisa gak ya. Pasti punya Robicon. Pasti punya Robicon. Pasti punya Robicon. Begitu. Pasti Pak Haji. Iya benar. Dulu bu, saya nggak punya rumah, punya kolam renang nggak ada. Yang punya pasien gue, namanya Pak Sultan Soranda. Rumahnya ada kolam renangnya di Kemang. Nah, gue main ke situ. Nyokap gue diundang. Namanya Eyang. Gue kalau manggil nyokap gue karena dia membahasain anak gue. Yang besok diundang di rumahnya Pak Sultan. Mungkin dia nonton. Dia ngomong begini, kata nyokap gue. Ji, pasti punya. Pasti punya. Sekarang rumah gue ada kolam renangnya bos. Tepuk tangan dulu dong. Kita kan enggak kalau ngelihat orang kaya ngomongnya, bisa gak ya gue kayak dia? Bisa gak ya? Kok ngomongnya bisa gak ya? Berarti kan ragu dengan kemampuan kita. Pasti bisa. Iya, kalau kita ngelihat orang jadi gubernur, kita ngomong, bisa gak ya gue jadi gubernur? Kok ngomongnya begitu? Gue gak ngajarin begitu bos. Makanya kan gubernur pada antri nih bos. Yang mau jadi gubernur pada antri ke RDAY. Cuman gue ajarin apa? Motivasi. Pasti jadi. Pasti jadi. Pasti jadi. Wali kota pasti jadi. Pasti jadi. Bupati pasti jadi. Karena presiden juga begitu kan, sama wakil presiden pasti jadi. Walaupun banyak yang ngomongnya jelek, biarin. Nah, lo juga begitu, pasti lunas, pasti lunas. Nah, bapak dan ibu juga begitu. Kalau sakit pasti sembuh, pasti sembuh. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.